Kita ketemu lagi teman-teman. Di sini kita coba bahas bareng-bareng dan kita coba belajar bareng-bareng teman-teman tentang titik impas atau break even point. Jadi titik impas atau break even point itu konsep fundamental dalam bisnis. Ini adalah titik di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya. Artinya tidak ada laba atau rugi. Konsep ini krusial untuk perencanaan keuangan dan strategi penetapan harga. Jadi misalnya teman-teman modal awalnya Rp100.000, lalu teman-teman memiliki pendapatan Rp100.000, maka itu dinamakan break even point atau titik impas, di mana tidak ada laba dan tidak ada rugi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada komponen utama titik impas, yaitu pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga harga jual. Di mana biaya-biaya ini saling terikat ya teman-teman, dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kita lanjut lagi. Di sini ada rumus titik impas atau break even point. Yang pertama ada BEP dalam unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sedangkan BEP dalam rupiah yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 min total biaya variabel dibagi total pendapatan, atau dapat dihitung juga sebagai BEP dalam unit dikali dengan harga jual per unit. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal 1, yaitu BEP dalam unit. Perusahaan Kopi Mantap menjual kopi kemasan dengan biaya tetap 50 juta per bulan untuk sewa dan gaji, biaya variabelnya 8.000 per unit untuk bahan baku dan kemasan, harga jualnya itu 15.000 per unit. Berapa unit kopi yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break even point? Ingat ya teman-teman, tadi yang kita di awal sudah bahas ya, dimana BEP ini itu tidak ada rugi dan tidak ada untung. Oke, di sini ada jawabannya. Itu perhitungan yang pertama, perhitungan laba kotor. Laba kotor per unit itu harga jual dikurangi harga variabel. Tadi kan harga jualnya 15.000 ya, sedangkan per unitnya biaya variabel per unitnya itu Rp8.000, maka didapati Rp7.000. Nah, untuk hitung BEP di sini ada rumus, yaitu BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan laba kotor per unit, di mana didapati Rp50 juta dibagi dengan 7.000, hasilnya 7.142,857. Maka Kopi Mantap ini harus menjual 7.143 unit kopi untuk mencapai titik impas. Jadi kalau mau mencapai titik impas atau BEP ya harus menjual 7.143 kopi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua, itu untuk BEP dalam rupiah. Di sini ada perusahaan camilan lezat memproduksi keripik singkong dengan biaya tetap 75 juta per tahun, biaya variabel atau 100.000 unit itu 150 juta, dan total pendapatan untuk 100.000 unit itu 250 juta. Berapa total pendapatan yang harus dicapai untuk BEP? Oke, kita jawab. Nah, ini jawabannya. Yang pertama kita cari dulu rasio variabel, yaitu dimana tadi kan kita didapati 150 juta dibagi dengan 250 juta rupiah, itu hasilnya 0,6. Lalu untuk perhitungan BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 min rasio variabel, dimana BEP rupiahnya itu atau biaya tetapnya 75 juta, lalu 1 minus 0,6 atau yang kita dapat dari rasio biaya variabel terhadap penjualan tadi, itu dengan hasil 75 juta dibagi dengan 0,4, maka dihasilkan camilan lezat harus mencapai pendapatan sekitar Rp187.500.000 untuk mencapai titik impasnya. Oke, jadi apa sih manfaatnya analisis BEP ini? Yang pertama untuk target penjualan, di mana target penjualan minimum untuk menghindari kerugian. Ya, karena kan di mana di sini BEP ini ya kita udah gak bakal dapat rugi, juga kita nggak dapat untung gitu. Yang kedua untuk penetapan harga. Nah, di sini biar nantinya kita dapat untung, misalkan kita jualnya Rp5.000 itu baru BEP. Nah, kita bisa naikkan lagi harganya untuk mendapatkan keuntungan.